Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam di Sumatera yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Kesultanan Pasai didirikan oleh Marasilu pada tahun 1267. Setelah masuk Islam bergelar Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai kemudian berhasil mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di bawah kekuasaan Sultan Samudra Pasai ketiga yang berkuasa antara 1326 sampai dengan 1345 Masehi. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan internasional. Raja-raja terkenalnya yaitu yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh 1267 sampai dengan 1297. Yang kedua ada Sultan Muhammad Malik Az-Zahir 1297 sampai dengan 1326. Yang ketiga ada Sultan Zainal Abidin 1349 sampai dengan 1406. Yang keempat ada Sultan Mahmud 1466 sampai dengan 1468. Dan yang terakhir ada Sultan Al-Kamil 1455 sampai dengan 1495. Penyebaran Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berkontribusi dalam penyebaran agama Islam ditandai dengan Kerajaan Samudra Pasai. Banyak menginginkan para ulama serta mubalik untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Selain itu, banyak ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan studi Islam karena didatangi banyak perdagangan dari India, Arab, dan Cina. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Kehidupan sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa, upacara, kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kerajaan Samudra Pasai juga berkembang sebagai penghasil karya tulis. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Selain itu juga berkembang ilmu tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kehidupan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudra. Namun pada masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan Samudra sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Kehidupan pendidikan. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sekitar awal abad ke-14. Sejak masa pemerintahan kerajaan Islam dimulai, perkembangan Islam di Indonesia berjalan sangat lancar, seperti lembaga pendidikan di dasar di Arab yang ada di sejak masa Rasulullah. Proses pengajaran agama ini biasa mengambil tempat di rumah-rumah ulama, sedangkan pendidikan sekolah dasar dilakukan di rumah para guru. Kehidupan ekonomi. Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahwan disebut 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahlil. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakat. Mata uang disebut dirham, yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, diameter 10 mm, mutu 17 karat. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang, yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai adalah disebabkan karena masalah internal dan eksternal. Internal yang dimaksud adalah perang antar saudara di dalam kerajaan, yakni kaitannya dengan perebutan kekuasaan. Selain itu, penyebab keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai yang lain adalah kerajaan kedatangan Portugis ke Nusantara pada tahun 1521. Berikut peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu ada makam Sultan Malik, yang kedua ada makam Sultana Nahrisha, yang ketiga ada dirham, dan yang keempat ada cakradonya. Kerajaan Samudra Pasai yaitu ada di daerah kekuasaan Samudra Pasai warna hitam. Sekian video dari kami, terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.